Jumpa lagi Sobat Homey, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jauh dari sekadar kumpulan individu, keluarga adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi, suatu sistem. Sesungguhnya, keluarga dianggap sebagai struktur pengorganisasian fundamental bagi kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal. Terapis keluarga bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan menyelesaikan konflik dalam struktur keluarga dengan bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat, bukan dengan klien individu. Keluarga adalah salah satu hubungan terkuat yang akan Anda temukan. Namun, bahkan keluarga yang paling erat pun dapat mengalami masalah dalam komunikasi. Terkadang, masalah tersebut berlangsung lama, dan rintangan tampak tidak dapat diatasi karena kedekatan dan keakraban anggota keluarga. Mungkin diperlukan bantuan profesional untuk mengembalikan Anda semua ke jalur yang benar agar kehidupan rumah tangga menjadi lebih damai. Disitulah terapi keluarga berperan. Apa itu terapi keluarga dan konseling keluarga? Terapi keluarga merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang dirancang untuk mengurangi tekanan dan konflik melalui peningkatan interaksi antar anggota keluarga. Biasanya, yang terbaik adalah menempatkan semua anggota keluarga yang terpengaruh oleh masalah dalam satu ruangan, namun, hal ini tidak selalu memungkinkan. Yang membedakan terapi keluarga dari konseling individual terletak pada perspektif atau kerangka kerjanya, bukan pada seberapa banyak orang yang hadir dalam sesi tersebut. Konseling keluarga memandang masalah sebagai pola atau sistem yang perlu disesuaikan, alih-alih berfokus pada peran satu orang dalam masalah tersebut. Inilah sebabnya mengapa konseling ini sering disebut sebagai perawatan berbasis kekuatan. Hubungan keluarga yang kuat memainkan peran penting dalam kesehatan mental setiap anggota keluarga secara keseluruhan. Metode ini dapat efektif dalam membantu anggota keluarga menyesuaikan diri dengan perjuangan anggota keluarga lainnya dengan kecanduan, masalah medis, atau diagnosis kesehatan mental, misalnya. Konseling ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Terapis keluarga menyadari bahwa mengubah sistem keluarga, biasanya, berarti mengganggu pola hubungan dan komunikasi interpersonal yang ada. Meskipun terapis keluarga mengadopsi banyak pendekatan, masing-masing pendekatan biasanya didukung oleh 4 prinsip berikut. Anggota keluarga saling berhubungan erat, jadi terapi harus difokuskan pada keyakinan setiap anggota. Seiring berjalannya waktu, anggota keluarga yang tinggal berdekatan, membentuk pola interaksi yang terdiri dari rangkaian ucapan dan perilaku yang relatif stabil. Konteks masalah yang ada biasanya meliputi interaksi, keyakinan, dan perilaku yang diamati dan dilibatkan oleh terapis, dan dapat dianggap sebagai penyebab dan akibat. Masalah keluarga seringkali merupakan akibat dari tantangan yang timbul karena menghadapi perubahan lingkungan atau perubahan hidup. Terapi keluarga dan konseling keluarga merupakan istilah yang berkaitan erat dan sering digunakan secara bergantian, namun konseling keluarga terkadang digunakan sebagai istilah yang lebih luas yang mencakup berbagai pendekatan dan teknik terapi yang diadopsi oleh psikolog, pekerja sosial, dan profesional lainnya untuk meningkatkan komunikasi, menyelesaikan konflik, dan mendukung keluarga yang menghadapi tantangan. Jenis-jenis konseling keluarga. Ada banyak jenis masalah yang dapat dihadapi keluarga, dan karena itu, ada berbagai jenis konseling yang ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu. Konseling keluarga fungsional. Terapi keluarga fungsional adalah jenis terapi yang biasanya digunakan dalam keluarga di mana seorang anak atau remaja di bawah usia 18 tahun memiliki masalah perilaku dan hubungan keluarga yang buruk. Tujuannya adalah untuk melihat mengapa anak muda tersebut mungkin berperilaku seperti itu, membuka jalur komunikasi antara anggota keluarga utama, dan meningkatkan hubungan secara keseluruhan. Konseling keluarga multisistemik. Konseling keluarga multisistemik merupakan bentuk terapi intensif bagi keluarga yang memiliki anak muda, biasanya berusia 11 hingga 17 tahun, yang berisiko ditempatkan dalam perawatan atau tahanan polisi. Jenis konseling ini berfokus pada masalah perilaku dan masalah emosional yang lebih parah daripada konseling keluarga fungsional. Bentuk konseling ini biasanya melibatkan anak, pengasuh utama mereka, sekolah mereka, dan lingkungan sekitar mereka secara umum.
Tujuannya adalah untuk mengurangi perilaku antisosial anak muda, meningkatkan keterlibatan mereka di sekolah dan di lingkungan sekitar mereka, dan memperbaiki hubungan keluarga yang rusak. Konseling keluarga transgenerasi. Terapi keluarga transgenerasional melihat peran anggota keluarga yang berbeda lintas generasi, seperti orang tua dan anak. Terapi ini melihat bagaimana keluarga telah menangani masalah di masa lalu, khususnya masalah yang sedang berlangsung, dan menggunakannya sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana masalah di masa mendatang dapat berkembang dan ditangani. Ini adalah pilihan terapi yang baik bagi keluarga yang berjuang untuk memutus siklus tertentu tetapi ingin mencegah masalah menghalangi generasi berikutnya. Konseling keluarga struktural. Terapi keluarga struktural melihat struktur sebenarnya dari seluruh unit keluarga, bukan masalah dalam unit keluarga. Terapi ini bertujuan untuk mendefinisikan peran, menetapkan batasan yang jelas, dan memastikan unit keluarga seimbang dan koheren. Jenis terapi keluarga yang Anda jalani akan bergantung pada masalah yang ingin Anda tangani dan dinamika keluarga Anda, tetapi manfaat jangka panjang dari mengikuti konseling keluarga dapat dilihat dari semua jenis pendekatan terapi. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa apapun masalah Anda, akan ada jenis konseling yang dapat membantu Anda mengatasinya. Alasan umum untuk terapi keluarga. Terapi keluarga, bentuk psikoterapi yang serbaguna dan dinamis, melayani spektrum keluarga yang luas yang mengalami berbagai tantangan. Pendekatan terapi ini tidak terbatas pada keluarga yang sedang mengalami krisis berat atau keluarga dengan disfungsi ekstrim. Sebaliknya, pendekatan ini menawarkan wawasan dan strategi yang berharga bagi berbagai keluarga, mulai dari keluarga yang bergulat dengan stres sehari-hari hingga keluarga yang menghadapi masalah interpersonal yang kompleks. Ada banyak alasan yang mungkin mendorong Anda untuk mencari terapi keluarga, termasuk jika anak Anda memiliki masalah dengan sekolah, penyalahgunaan zat atau gangguan makan. Jika trauma atau perubahan besar telah memengaruhi seluruh keluarga, seperti kepindahan, bencana alam, atau pemenjaraan saudara kandung atau orang tua. Kehilangan anggota keluarga yang tidak terduga atau traumatis. Penyesuaian diri dengan anggota keluarga baru di rumah, seperti kelahiran saudara kandung atau kakek nenek yang pindah. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan konflik orang tua. Terapi keluarga adalah seperangkat keterampilan khusus, jadi jika Anda membutuhkan jenis terapi ini, penting untuk memilih profesional kesehatan mental yang memiliki pelatihan dan kualifikasi unik yang membuat mereka memenuhi syarat untuk melakukan konseling jenis ini. Bagaimana terapi keluarga bekerja? Terapi keluarga adalah perawatan berbasis bukti yang didasarkan pada teori dan dialog berbasis keterampilan percakapan. Terapi ini menyediakan lingkungan yang mendukung, tidak menghakimi, dan aman yang memungkinkan keluarga Anda berbicara secara terbuka dengan profesional kesehatan mental. Profesional ini objektif dan terlatih secara khusus untuk membantu keluarga Anda mengatasi masalah yang Anda alami. Dengan bimbingan seorang profesional kesehatan mental, Anda berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi di antara anggota keluarga Anda. Anda berupaya menerapkan perilaku sehat untuk meningkatkan fungsi dan kesejahteraan keluarga Anda. Terapi keluarga juga dapat membantu Anda memahami dan membantu mengobati kesehatan mental atau kondisi perilaku anggota keluarga. Tanyakan kepada setiap anggota keluarga tentang kekhawatiran, tantangan, dan harapan mereka terhadap terapi keluarga. Dorong semua orang untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Perjelas kata-kata dan perasaan semua orang sehingga semua orang saling memahami. Bantu anggota keluarga Anda memahami dampak kata-kata dan perilaku mereka. Bantu keluarga Anda mencari tahu bagaimana Anda dapat bekerja sama untuk membuat perubahan positif. Menyarankan strategi untuk mengubah perilaku dan pola yang bermasalah. Karena percakapan merupakan bagian utama dari terapi keluarga, penting bagi semua anggota keluarga yang berpartisipasi untuk terlibat aktif dalam terapi. Kepercayaan dan hubungan antara Anda dan terapis sangat penting untuk bekerja sama secara efektif dan memperoleh manfaat dari terapi. Frekuensi dan jumlah sesi berbeda-beda pada tiap keluarga, tergantung pada keadaan unik masing-masing. Terapi mungkin hanya melibatkan beberapa sesi atau dapat berlanjut selama beberapa bulan atau lebih. Terapis Anda mungkin menyarankan untuk bertemu dengan anggota keluarga secara individu, maupun dalam kelompok.
Nah, itulah informasi seputar terapi keluarga dan konseling keluarga. Semoga info ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.